Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan King Master Math. Pada kesempatan sore hari ini, adik-adik, kita akan membahas latihan soal mengenai materi polinomial ya. Nama lain dari polinomial adalah suku banyak. Materi ini yang akan kita pelajari atau akan kita bahas ya di kelas 11 ya. Materi ini ada di kelas 11 untuk semester 2 ya, di tahun 2022 ini ya. Jadi khususnya untuk kelas 11 ya, kelas 11 akan mendapatkan materi polinomial ya untuk matematika peminatan ya di kelasnya masing-masing. Jadi di sini King Master Math akan membahas latihan soal ya, latihan soal mengenai pengertian polinomial ya, pengertian polinomial, kemudian membahas mengenai koefisien dari suku-suku yang berkaitan dengan polinomial, kemudian membahas juga nanti mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari polinomial, bagaimana cara menjumlahkannya, bagaimana cara mengurangkannya, dan bagaimana cara memperkalikan ya, mengalikan dua polinomial tersebut ya, gitu. Nah, oke, jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana ya, kita saksikan, kita tonton, jangan di skip ya, biar kalian paham betul apa yang saya jelaskan nanti ya. Langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Ya, soal yang pertama ini berkaitan mengenai bentuk aljabar berikut yang merupakan polinomial ya. Di sini disajikan dari poin A sampai E. Di sini ada bentuk-bentuk ya, ada bentuk-bentuk aljabar. Lah kalian disuruh menyebutkan mana yang bagian yang termasuk polinomial. Lah, untuk membahas soal ini berarti kita harus tahu ya, harus tahu apa yang dimaksud dengan polinomial tersebut. Pengertian polinomial itu seperti apa gitu ya. Kemarin di kelas sudah saya jelaskan ya, Lah, materinya ini ya. Pengertian polinomial ya. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar ya, yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, ini yang perlu kita nah di sini ya, yang perlu kita garis bawah itu ini ya, bentuk aljabar ya, bentuk aljabar ini ya, bentuk aljabar ini yang terdiri atas beberapa suku ini. Berapa suku ini, terus ini mempunyai satu ya, atau memuat satu variabel, kemudian berpangkat bulat positif. Nah, ini yang perlu kita ketahui, dan ini yang menjadi clue ya, menjadi clue bagaimana kita menentukan apakah contoh tersebut menjadi termasuk polinomial atau bukan gitu ya. Nah, ini secara umum ya, secara umum bentuk polinomial ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan keterangannya ini ya, n bilangan bulat positif dan an tidak sama dengan 0 gitu ya. Untuk a0 bilangan real dan disebut suku tetap. Nah, kita bahas dulu yang ini. 2x pangkat 4 min 4x kuadrat min 2/3x plus 12. Nah, ini itu termasuk contoh dari polinomial berderajat 4 ya, berderajat 4. Derajat itu apa? Derajat adalah pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi dari variabel suku-suku polinomial tersebut. Nah, di sini kan ada ini x-nya pangkat 0, ini x-nya pangkat 1 ya, ini x-nya pangkat 2, ini x-nya pangkat 4. Nah, berarti pangkat variabel tertinggi adalah 4. Nah, pangkat tertinggi dari variabel polinomial tersebut menjadi derajat polinomial tersebut gitu ya. Jadi untuk contoh yang pertama ini adalah sebuah polinomial ya, karena merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku ya. Ini suku pertama,
suku kedua, suku ketiga, suku 4 gitu ya. Kemudian memuat satu variabel, betul ya. Ini hanya memuat satu variabel, yaitu variabelnya adalah X. Kemudian berpangkat bulat positif ya. Jadi variabelnya harus berpangkat bulat positif ya. Ini yang 4 ini positif, ini 2 positif, ini 1 positif, ini 0 juga positif. Tidak ada yang negatif maupun pecahan. Berarti ini merupakan polinomial. Berderajat berapa? Berderajat 4 gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, 5x kuadrat min x min 3 per x plus 4. Nah, ini bukan merupakan polinomial. Alasannya apa? Karena mempunyai suku ini. Suku ini ya, negatif 3 per x. Nah, ini artinya ketika x-nya dipindah ke atas ya, pindah ke atas, maka suku ini menjadi negatif 3 x pangkat negatif 1. Nah, negatif 1 ini ya pangkat negatif 1 inilah yang membuat untuk aljabar berikut bukan merupakan polinomial. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat negatif. Padahal untuk pengertian polinomial di atas ini ya, di atas ini pangkatnya variabelnya harus pangkat positif. Ketika negatif berarti bukan merupakan polinomial. Begitu ya. Saya kira bisa dipaham. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini nih, kita ulangi lagi. Untuk contoh yang kedua ini, itu kalau ditanya derajatnya adalah 2 gitu ya. Tapi ini bukan polinomial gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini merupakan polinomial atau bukan? Ini juga bukan merupakan polinomial. Alasannya kenapa? Karena mempunyai suku 3 akar x. Nah, akar x sendiri itu kalau diubah menjadi bentuk pangkat adalah x pangkat setengah. Sedangkan setengah ini bukan merupakan bilangan positif, tapi merupakan bilangan pecahan, ya. Sehingga contoh yang ketiga ini bukan merupakan contoh polinomial, gitu ya. Oke. Sekarang kita kembali ke soal nomor 1. Bentuk aljabar berikut yang merupakan polinomial adalah, nah kita cermati ya. Kira-kira mana ini yang bukan ya, yang merupakan. Perhatikan. Yang A. Ini pangkatnya positif ya, ini pangkatnya 2 juga positif. Kemudian ini tidak masalah ya, tidak masalah meskipun mengandung cos pi itu kan 180 enggak masalah. Yang penting yang kita perhatikan adalah variabelnya harus mempunyai pangkat positif. Nah, ini juga pangkatnya positif, pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 0. Berarti ini betul ya, betul. Merupakan polinomial. Kemudian yang B, positif, pangkatnya positif. Nah, ini yang bukan ya, bukan polinomial. Kenapa? Karena itu suku tersebut kalau x-nya dipindah ke atas menjadi x pangkat negatif 1. Nah, ini pangkatnya yang negatif ini yang membuat dia tidak polinomial. Kemudian yang keempat, ini pangkatnya positif, kemudian nah, ini ya. Ini masalahnya di sini ya. Mengandung suku yang cos x di sini. Nah, cos x ini yang yang membuat dia bukan merupakan polinomial, gitu ya. Ini yang seharusnya itu variabelnya bukan cos x seharusnya, gitu ya. Nah, kalau cos ya misalkan ya cos pi atau cos 30 gitu, baru 2x kali cos 30, 2x kali cos 45 misalkan gitu ya. Tapi kalau di sini negatif 2 cos x. Nah, ini yang membuat dia bukan merupakan polinomial. Kemudian yang D ini x-nya pangkat positif, terus x pangkatnya 2 positif. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Boleh ada cosnya boleh, tapi cos pi atau cos 30 atau cos 90, tapi x-nya tetap sebuah variabel gitu ya, dan pangkatnya positif. Nah, ini yang membuat dia juga bukan merupakan positif. Kenapa? Karena min
5 per X itu kalau diubah X-nya diubah ke atas berarti menjadi min 5 X pangkat negatif 1. Nah, ini yang membuat dia bukan polinomial. Kemudian yang E, ini variabelnya pangkat positif, ini juga pangkat positif. Nah, ini lagi yang membuat yang E ini bukan merupakan positif karena cos X gitu ya, lagi-lagi cos X. Nah, seharusnya tidak boleh ya, tidak boleh cos X atau cos pi atau cos 45 gitu aja ya, nggak usah cos X karena X sebuah variabel. Ini dalam bahasan polinomial ya gitu. Jadi ini juga bukan polinomial. Jadi jawaban yang benar adalah A gitu ya, yang merupakan polinomial. Oke, itu saya kira bisa dipaham ya. Kita lanjut untuk contoh nomor 2. Derajat polinomial untuk yang ditanyakan derajat ya. Tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana menentukan derajat ya. Untuk menentukan derajat pada polinomial itu lihatlah pangkat tertinggi dari apa? Pangkat tertinggi dari variabelnya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Ini untuk suku ini ya, suku 3x kuadrat ini pangkatnya 2, ini 4x ini pangkatnya 1, negatif 2x pangkat 6 ini pangkatnya 6, terus negatif x pangkat 4 ini pangkatnya berarti 4, plus 8 ini berarti 8x pangkat 0 sebenarnya ya, tapi nggak ditulis karena x pangkat 0 itu 1 kali 8, 8. Nah, gitu ya, berarti artinya dalam soal nomor 2 ini suku yang mengandung pangkat tertinggi ya, mengandung variabel pangkat tertinggi dari ini ya, X pangkat 6. Sehingga ini mewakili dari polinomial derajat polinomial tersebut. Sehingga polinomial 3x kuadrat plus 4x min 2 X pangkat 6 min 4x ya, min X pangkat 4 plus 8 adalah 6 gitu ya. Jawabannya berarti B gitu ya. Kita lanjut. Nah, misalkan kalau kalian belum paham lagi, ya Pak, kenapa kok ini derajatnya nggak ditaruh di depan gitu ya Pak? Nah, ya mungkin soal ini memang sengaja ditaruh di tengah gitu ya. Apakah boleh Pak? Ya boleh-boleh saja, sah saja. Tapi kalau biar tidak membingungkan ya sebenarnya dibuat di depan aja gitu ya. Kalau dibuat di depan diurutkan ya berarti negatif 2x pangkat 6 gitu ya. Terus setelah itu berarti negatif x pangkat 4 gitu ya. Terus baru plus 3x pangkat 2. Terus plus gitu ya, plus 4x baru plus 8 gitu ya. Nah, sehingga kelihatan pangkat derajatnya di depan gitu ya. Kalau ditulis seperti ini boleh nggak Pak? Ya boleh saja ya. Ini kan untuk untuk menguji kalian memang benar-benar paham nggak tentang derajat polinomial tersebut gitu maksudnya. Nah, kalau sudah paham ya mau dibolak-balik ya kalian tetap paham gitu. Contoh misalkan ya saya buatkan soal lagi ya, misalkan x pangkat 3 min 2x plus 2 gitu ya misalkan ya. Nah, ini merupakan polinomial enggak? Iya, ini juga merupakan polinomial. Berderajat berapa ini ya? Ya berarti ya berderajat berapa? Berderajat 3 kan gitu. Derajat 3. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabel polinomial tersebut adalah ini 3 gitu ya. Paham ya? Saya kira paham, ini mudah sekali. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya yang itu nomor 3. Sekarang yang ditanyakan adalah tadi sudah pengertian tentang polinomial, kemudian menanyakan tentang derajat polinomial. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana yang ditanyakan adalah koefisien dari sukunya ya. Koefisien dari suku x pangkat 3 pada polinomial ini 2x pangkat 5 negatif min 4x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 5x min 9 ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwasanya koefisien itu adalah bilangan atau angka yang berdampingan atau
berada di sampingnya variabel tersebut gitu ya. Tadi kan yang ditanyakan kan ini, yang ditanyakan adalah ini suku ini negatif X pangkat 3. Nah, di sini X pangkat 3 ini di sini mengandung koefisien di sini sebenarnya. Berapa yaitu? Yaitu 1 gitu. Di sini X itu di sini mengandung koefisien 1. Lah karena di sini min berarti ya negatif 1 gitu. Koefisiennya berarti negatif 1, mana negatif 1 D. Berarti jawabannya D gitu ya. Lah kalau belum paham ya coba kita cari semua aja ya. Untuk koefisien koefisien dari 2x pangkat 5 itu berapa? Berarti 2. Untuk suku negatif 4x pangkat 4 gitu ya. Berarti berapa? Ya negatif 4. Kemudian untuk ini tadi udah ya negatif x pangkat 3 ya negatif 1 kan gitu. Kemudian 5x koefisiennya berapa? Koefisien suku ini berarti ya 5. Dan sedangkan negatif 9 ini sebagai apa? Konstanta atau biasanya disebut sebagai suku tetap gitu ya. Suku tetap. Jadi suku tetap itu sama saja dengan konstanta. Itu ya. Oke. Berarti untuk koefisien suku x pangkat 3 adalah negatif 1. Saya kira bisa dipaham ya. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Jika polinomial Px berderajat 3 dan polinomial Qx berderajat 5, derajat polinomial hasil pengurangan Px min Qx adalah gitu ya. Nah, kemarin sebenarnya sudah kita bahas ya untuk materi ini, bahwasanya hasil pengurangan maupun penjumlahan ya polinomial Px berderajat M gitu ya dikurangi dengan polinomial Qx berderajat N gitu ya, maka hasil pengurangan dua polinomial tersebut akan berderajat berapa kan gitu ya. Kemarin sudah ya materinya, coba saya bukakan ya. Oke, saya bukakan materinya ini ya, kemarin ya materinya, bentar ini ya. Nah, materinya ini kemarin. Oke, ini ya penjumlahan pengurangan. Udah enggak ini, bentar penjumlahannya. Tadi pengurangannya ini ya. Derajat hasil penjumlahan polinomial Px dan Qx adalah maksimum dari M dan N atau kurang dari itu gitu ya. Kemudian derajat hasil pengurangan polinomial Px dan Qx adalah maksimum dari M dan N atau kurang dari itu. Nah, gitu ya. Tapi kalau untuk derajat hasil perkalian polinomial Px dan Qx adalah M ditambah N. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Jika polinomial Px berderajat 3 dan polinomial Qx berderajat 5, maka derajat polinomial hasil pengurangan Px min Qx adalah ya tetap berderajat 3 ya. Tetap berderajat 5 ya, tetap berderajat 5 karena maksimum ya. Maksimum dari derajat polinomial M atau N gitu ya. Nah, berarti ini yang Qx kan berderajat 5, Px nya berderajat 3. Besaran yang mana? Maksimum mana? Maksimum 5. Nah, derajat yang maksimum itu yang merupakan hasil dari pengurangan maupun penjumlahan dua polinomial tersebut. Nah, karena ini yang dikurangkan adalah Px berderajat 3 dan Qx berderajat 5, maka yang maksimum adalah yang 5. Berarti jawabannya yang 5. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B, yaitu berderajat 5 gitu ya. Lah, kok bisa Pak? Ya bisa, coba aja kita kasih contoh ya. Kasih contoh. Px nya itu misalkan ini berderajat 3 ya. Berderajat 3 berarti ya misalkan 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x min 3 gitu ya. Kemudian Qx nya kita ambil misalkan
X pangkat 5 plus 2X pangkat 4 gitu ya, berarti kemudian min 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus X min 2 gitu ya. Berarti nek PX gitu ya, PX dikurangi QX gitu kan. Nah, berarti kita kurangkan aja. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan polinomial itu adalah suku-suku yang sejenis yang bisa dijumlahkan maupun yang dikurangkan. Ini yang sejenis itu artinya yang suku-suku yang mempunyai derajat yang sama. PX-nya ini masih maksimal kan berderajat 3. Sedangkan QX-nya kan berderajat 5. Berarti kan artinya yang berderajat 5 pada suku PX gitu kan berarti dianggap 0 kan gitu. Berarti kan 0 min 0 min X pangkat 5 kan berarti tetap min ya X pangkat 5 gitu ya. Kemudian yang berderajat 4 ada enggak ada, berarti ya dianggap 0. Kalau 0 berarti 0 min 2X pangkat 4. Nah sekarang yang berderajat 3 ada enggak? Ada ini ya, 3X pangkat 3 dikurangi ketemu ini min ketemu min kan gitu toh. Ini kan min ya, min ketemu min berarti plus ya, 3 min 3X berarti berapa? Plus 6X pangkat 3 gitu ya. Kemudian yang pangkat 2 ya, pangkat 2 ini kan 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat berarti 0 ya, 0 nggak usah ditulis. Kemudian berderajat 1 X dikurangi X ya, sama ini berarti 0. Kemudian min 3 min 2 berarti min 3 plus 2 berarti berapa? Negatif 1. Nah ini adalah hasil pengurangan polinomial PX dikurangi QX. Nah sekarang kita lihat polinomial hasil pengurangan antara PX dengan QX ini berderajat berapa. Nah ini derajatnya adalah 5, betul ya, gitu ya. Nah jadi dengan kalian sudah tahu tanpa ada embel-embel contohnya seperti ini, kalian juga langsung bisa menebak ya, derajatnya hasil polinomial dari pengurangan PX dengan QX nanti hasilnya berderajat berapa, itu langsung bisa menebak gitu ya. Nah misalkan kalau PX-nya berderajat 5 kemudian QX-nya berderajat 3 ya tetap sama, berarti nanti hasilnya tetap berderajat 5. Lagi kalau PX-nya berderajat 6 QX-nya gantian berderajat 2 berarti nanti hasilnya merupakan polinomial berderajat berapa ya, berderajat 6 karena antara 6 dan 2 yang maksimal dari derajat PX antara PX dan QX adalah 6. Jadi nanti hasilnya ya merupakan polinomial berderajat maksimum dari derajat masing-masing gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah soal yang terakhir ya, yaitu diketahui PX-nya ini 2X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 6 dan QX-nya sama dengan ini 3X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 2X plus 4 gitu ya. Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan. Nah ingat ya, yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis gitu ya. Yang jenis itu artinya suku yang mengandung atau yang mempunyai derajat sama gitu ya. Kita tulis di sini adalah mana? Yang di sini adalah PX gitu ya ditambah QX gitu ya. Berarti PX-nya berderajat 4, QX-nya berderajat 3. Berarti yang berderajat 4 suku berderajat 4 QX nggak punya, berarti langsung ditulis ya. Yang ditulis saja untuk PX-nya berarti 2X pangkat 4. Karena di sini kan nggak ada ya. Di sini nggak ada yang QX-nya. Nah, baru ini yang ada. Suku yang berderajat 3 ini ada, yaitu berapa ini? Yaitu min 3X pangkat 3 ditambahkan 3X pangkat 3. Ini min, ini plus, berarti hilang ya, hilang 0, berarti nggak usah ditulis kalau 0. Kemudian sekarang gantian yang berderajat 2 di sini 2X kuadrat ditambah min 6. 2 min 6 berapa? Berarti min 4. Min 4 X pangkat 2. Kemudian yang berderajat 1 ya,
Ini sudah tadi ya, ini sudah, ini juga sudah. Sekarang yang berderajat 1, ini Qx-nya 12, yang di sini nggak ada ya, yang di Px-nya nggak ada, berarti dianggap 0 kalau nggak ada. 0 ditambah 12x berarti berapa ya, plus tetap 12x. Yang terakhir adalah konstanta. Sekarang konstanta itu artinya suku tetap yang tidak mengandung variabel, berarti min 6 ditambah 4, min 6 ditambah 6 berarti negatif 2. Nah, ini hasilnya. Hasil terakhirnya adalah 2x pangkat 4 ya, terus min 4x kuadrat plus 12x min 2. Berarti jawabannya mana? Berarti jawabannya adalah ini ya, B ya. 2x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 12x min 2. Berarti jawabannya adalah B. Itu ya, berarti jawabannya ini B. Nah, itu ya. Oke. Sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan mengenai pengertian polinomial, mencari derajat polinomial, kemudian koefisien dari sukunya. Kemudian ini kita bahas mengenai penjumlahan ya, penjumlahan polinomialnya. Oke ya, itu selamat mengerjakan atau selamat belajar. Terima kasih. Sekian dari saya, King Master Math. Selalu tonton terus video-videonya ya, biar mendapatkan ilmu baru dari King Master Math mengenai matematika. Mudah-mudahan manfaat ya, barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.